Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratiadi. Kali ini dalam tutorial Oracle VirtualBox. Di kesempatan kali ini kita akan coba menginstal sistem operasi Linux Ubuntu. Linux Ubuntu adalah salah satu distro Linux yang sangat populer digunakan orang. Kalau Linux itu ada macam-macam, ada OpenSUSE, ada Red Hat, Fedora, Debian, Slackware, kemudian ada CentOS. Nah, di sini kita akan coba praktek menginstal salah satu distro Linux yang paling populer, yakni Ubuntu. Oke, untuk mendapatkan Ubuntu gampang, kita buka web browser, ketik alamat resminya di https ubuntu.com. Oke, kalau sudah terbuka nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik download. Nah, di sini ada pilihan, ada Ubuntu desktop atau Ubuntu server. Kalau Ubuntu desktop ini yang umum digunakan untuk laptop, komputer desktop, ya untuk kerja sehari-hari lah. Kalau Ubuntu server seperti namanya, ini fungsinya untuk server. Dia nggak pakai GUI, nggak pakai graphical user interface, nggak ada tampilan window-nya, cuma teks doang. Karena untuk server. Oke, kita download yang Ubuntu desktop ya. Di sini kita bisa pilih mau yang LTS apa yang 2104. Saat ini 21.04 versi terakhirnya. Tapi kita coba yang LTS deh, yang versi 20.04. Ini LTS ini long term support. Klik saja di sini yang LTS. Oke. Di sini kita akan download, dia tunggu nanti. Nah, kita tinggal save install mau di mana gitu. Tapi saya nggak akan download karena saya sudah punya installernya, yang file ISO-nya. Cancel saja. Saya sudah punya di sini. Mana nih? Ah, ini Ubuntu 2004 desktop AMD. Oke, 2004 ya. Sama nggak? Ah ya, nih yang versi LTS. Oke, kalau sudah punya dan sudah download, kita coba install di VirtualBox. Mana tadi? Oke, ini dia. Oke, untuk menginstalnya gampang seperti kita install Windows 10 dan Windows Server di pertemuan sebelumnya. Kita klik New di sini, terus kita kasih nama Ubuntu. Ubuntu LTS. Oke, machine foldernya kita taruh di tempat yang Anda mau. Saya di drive E, terus ada folder VM. Tipenya Linux, dia langsung mendeteksi dari nama yang kita ketik di sini Ubuntu itu Linux. Nah, langsung kita pilih Linux dan tipenya langsung otomatis terpilih Ubuntu yang 64 bit. Oke, kemudian klik next. Nah, di sini kita mau alokasi berapa RAM yang disarankan. Disarankan 1 GB, it's okay, kita pilih aja 1 GB. Kemudian klik next. Kemudian yang tengah, kita pilih yang tengah, create a virtual hard disk now dan klik create. Kemudian pilih VDI yang paling atas, kemudian klik next. Lalu pilih storage-nya dynamically allocated atau fixed. Kita pilih dynamically aja. Oke, sekarang berapa alokasi hard disk yang mau kita gunakan maksimal untuk software Ubuntu ini, untuk OS Ubuntu ini kita pilih saja 10 GB. Di sini nggak masalah. Anda mau lebihin juga nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan dan berapa kapasitas hard disk yang Anda punya. Kemudian klik create. Oke, jadi. Oke, kita utak-atik dulu ya. Klik kanan, kemudian setting di bagian Ubuntu LTS nih. Klik kanan setting. Sebelum kita install, kita utak-atik sedikit. Kita review dulu, lihat ulang RAM-nya 1 GB, displaynya mau 16 MB atau lebihin nggak apa-apa biar tampilannya agak cepat sedikit, 64 deh. 64 MB saja kalau saya ya. Storage oke. Audio boleh pakai audio. Network net aja nggak apa-apa. Kalau sudah klik oke. Nah, sekarang untuk menginstal seperti biasa, pilih saja Ubuntu LTS-nya di sini, kemudian klik start. Oke, seperti biasa dia nanya installernya di mana sih? Oke, kita klik saja yang ini. Kemudian klik add. Kemudian pilih Ubuntu. Nah, ini Ubuntu ini yang saya punya di sini yang sudah saya download. Kemudian klik open.
Kemudian pastikan ini yang terpilih, Ubuntu, kemudian klik choose. Nah, langsung terpilih di sini Ubuntu di sini ya. Oke, kemudian klik start. Oke, kita tunggu prosesnya. Di sini kita menginstal Linux Ubuntu. Jadi kalau Anda belum pernah mencoba Linux, seperti apa sih? Belum pernah coba pakai, apalagi install di komputer yang sebenarnya, kita bisa coba dulu di VirtualBox untuk sekedar coba-coba atau pengen utak-atik, pengen belajar Linux. Ya, ini cocok banget kalau kita menggunakan VirtualBox. Oke. Checkingnya sudah selesai, kemudian kita tunggu sampai selesai dulu. Kita tunggu loadingnya. Yang seperti Anda tahu dan pernah saya utarakan sebelumnya, Linux Ubuntu ini salah satu distro Linux yang paling populer digunakan. Karena enak banget buat digunakan untuk kerja sehari-hari, baik untuk belajar, bekerja, atau sekedar pengen coba-coba Linux itu seperti apa, cocok banget kalau kita pakai Ubuntu. Oke, sepertinya sudah mau loading. Oke, dan Ubuntu ini sifatnya live CD. Live CD artinya bisa kita gunakan tanpa harus diinstal terlebih dulu. Di sini kita langsung dimasukkan ke tampilan desktop Linux Ubuntu-nya. Nah, ini tampilan Linux Ubuntu itu seperti ini desktopnya. Ini masih loading, jadi tunggu aja dulu. Oke, di sini ada suaranya. Iya, oke, nggak apa-apa, bagus. Oke, kita langsung dibawa ke tampilan awal. Mau nyoba Ubuntu atau try Ubuntu, mau install atau mau langsung install. Karena ini kita mau install, kita bisa langsung install Ubuntu. Kita pilih bahasa yang diinginkan. Di sini ada berbagai macam bahasa, ada Inggris, bahasa Indonesia juga ada. Ada bahasa lainnya juga ada. Di sini saya pilih Inggris aja. Kemudian klik install Ubuntu. Kalau orang barat bilangnya, ada yang bilang Ubuntu ya. Kalau di sini Indonesia orang bilangnya Ubuntu ya, it's okay lah. Ubuntu, Ubuntu ya sama aja ya, itu aja pokoknya. Oke, English US, pilih bahasanya. Ini keyboard ya, untuk keyboard layoutnya kita pilih Inggris US. Nih, kalau misal tampilannya nggak kelihatan di bawah, Anda bisa perbesar di sini. Nah ini. Nah ini perbesar dikit. Oke. Kemudian klik continue, ini setengah doang kelihatan ini. Klik aja continue di sini, ada agak ngumpet ya. Oke, sekarang kita pilih normal installation atau minimal installation. Kita pilih yang normal instalasinya. Terus, nah ini other option. Kalau komputer Anda terhubung ke internet, Anda bisa mendownload sekalian updateannya jadi Anda bisa mendownload updatean secara otomatis saat Ubuntu itu sedang proses install. Selama proses installnya berjalan, kita bisa mendownload updatean. Nggak perlu sebenarnya. Third party juga nggak perlu, nanti aja itu bisa belakangan. Kemudian klik continue. Maaf. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dia lagi inisialisasi. Oke, sekarang kita masuk ke tipe instalasinya. Mau menghapus semuanya, erase disk and install Ubuntu, atau dia akan menghapus semua isi dari hard disk di komputer Anda, lalu dia akan menginstal Ubuntu, atau hal yang lain, something else. Karena ini komputer yang di VirtualBox ini adalah komputer yang hard disknya polos isinya. Jadi aman kalau Anda memilih yang option pertama ini, erase disk and install Ubuntu, it's okay, silahkan install now. Atau kalau mau melakukan hal yang lain seperti mengubah partisi segala macam, Anda bisa pilih something else.
kita pilih yang erase disk and install Ubuntu ya. Kalau Anda coba menginstal di komputer yang harddisknya masih kosong banget, Anda bisa pilih yang ini. Tapi kalau Anda mau menginstal di komputer yang sudah ada sistem operasi lain, misalnya Anda punya Windows, tapi Anda mau menginstal Linux juga gitu, ya Anda bisa pilih yang something else ini. Ini kalau kita pilih ini, kita bisa menggunakan namanya dual boot. Jadi kita bisa waktu booting awal komputer itu kita bisa milih mau masuk ke Windows atau masuk ke Linux. Jadi ada dua OS di dalamnya yang bisa digunakan. Oke, tapi di contoh kali ini karena ini di VirtualBox, kita klik yang erase disk and install Ubuntu. Klik install now. Oke, ini pemberitahuan. Jadi kita akan menginstal di harddisk di VirtualBox. Jadi di sini dia akan membuat dua partisi. Partisi pertama namanya di sini SDA kalau di Linux. Kemudian partisi nomor 5, sebenarnya dua partisi tapi di nomornya beda, ada 1 dan 5. Kemudian klik continue saja. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memilih regional kita. Kita ada di kota mana? Kita bisa pilih di Jakarta di sini. Karena saya berada di area Jakarta, waktu Indonesia Barat. Kemudian klik continue. Oke, kita sekarang diminta memasukkan username kita, nama lengkap kita, kemudian nama komputernya atau hostname-nya, terus pilih username-nya, lalu password-nya. Nama, misalnya nama lengkap saya. Seperti yang Anda tahu nama lengkap saya itu siapa sesuai dengan nama channel saya sendiri. Kemudian komputer name-nya, misalnya Ubuntu VM. Ini nama komputer name-nya ya, komputer name atau host name. Lalu username, ya it's okay, nggak apa-apa, ini aja. Kemudian password, ketik password yang Anda mau. Oke, kalau sama password atas dan password bawahnya sama, dia akan ada tanda seperti ini. Kemudian kita bisa pilih mau login secara otomatis atau login pakai password atau menggunakan Active Directory. Ini kalau di kantor biasanya. Kita pilih yang nomor 2 sini, require my password to login, lalu klik continue. Oke, sekarang sedang proses install, kita bisa tunggu. Nah, kita tunggu aja proses installnya berjalan. Anda bisa klik di sini ya. Nah, kalau mau lihat lebih lengkapnya. Oke, ini kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Kalau Anda sudah berhasil menginstal Ubuntu ini, nanti Anda bisa menginstal distro Linux yang lain. Bisa coba-coba. Ada Linux Mint, ada OpenSUSE, ada CentOS, kemudian apalagi ya. Wah, banyak banget distro Linux itu. Mungkin beberapa dari Anda ada yang sudah pernah kenal Linux atau tahu Linux. Macam-macam distronya. Kalau Anda kuliah atau kebetulan kuliah di jurusan informatika atau ilmu komputer, saya sangat menyarankan Anda belajar Linux. Karena Linux ini salah satu sistem operasi yang cukup populer selain Windows. Linux banyak digunakan sebagai server di beberapa perusahaan-perusahaan kecil sampai perusahaan-perusahaan besar. Karena Linux itu sangat cocok untuk server. Karena Linux adalah sistem operasi yang sangat stabil. Pertama, dia itu gratis. Kita nggak perlu bayar untuk downloadnya, kita tidak perlu bayar lisensi untuk penggunaannya, dan kita bisa install di hardware apapun, baik di komputer desktop, laptop, bahkan server. Apabila ada server dan
apabila ada server lalu menggunakan Linux, nah itu bagus banget karena Linux itu sistem operasi yang handal untuk server. Kita bisa gunakan Linux sebagai web server, database server, atau web server. Ya bermacam-macam sesuai kebutuhan lah. Linux itu sistem operasi yang sangat stabil, sangat handal. Bahkan sebuah server Linux dapat bertahan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa harus di restart. Beneran. Oke, kita tunggu aja proses instalasinya sampai selesai. Kalau Anda pengguna smartphone Android, ya sebenarnya Android itu juga sistem operasi turunan dari Linux sebenarnya. Hanya saja Android itu adalah sistem operasi Linux yang didesain untuk kebutuhan mobile gadget. Jadi kalau Anda pakai HP Android apapun mereknya, nah sistem operasi Android itu ya sebenarnya sistem operasi Linux juga, hanya saja sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa jadi sistem operasi untuk mobile gadget. Jadi nggak usah heran kalau Anda pakai Linux tampilannya kok agak-agak mirip Android. Ya iya, Android memang turunan dari Linux sebenarnya. Oke, prosesnya sepertinya udah hampir selesai. Ini lagi menginstal beberapa paket-paket software di Linux. Di Linux itu udah ada beberapa paket software bawaan. Ada LibreOffice, itu seperti Microsoft Office. Kita bisa ngetik di dokumen seperti Word atau Excel. Kemudian ada banyak software tambahan lain di Linux yang fungsinya sebenarnya sama dengan software-software yang ada di sistem operasi Windows. Ini sepertinya lagi mendownload package nih deh. Oke, masih berlanjut lagi unpacking Linux modules. Dia mendownload dan menginstal beberapa modul di Linux. Oke, sekarang installation is complete. You need to restart the computer. Kita harus restart komputernya atau si VirtualBox Ubuntu ini untuk dapat digunakan. Oke, kita close saja yang ini, nggak perlu restart now. Kita bisa, ya udah klik restart now aja deh. Not responding. Ya udah. Oke, klik aja. Nah, ini lagi restart ya. Oke, karena alokasi RAM yang digunakan tadi cuma 1 GB dan Ubuntu itu OS Linux yang sebenarnya sekarang udah makin agak berat. Harusnya saya taruh 2 GB aja tadi. Harusnya saya taruh 2 GB tadi, jangan 1 GB aja. Oke, nah setelah di restart, nah beginilah tampilan Linux Ubuntu. Linux salah satu distro Linux yang sangat populer digunakan. Ya, menarik ya tampilannya, bagus ya. Nah, kita bisa bikin folder baru. Kita bisa lakukan apa saja di situ, di sini.
ini sih bukan install, belum ya. Oke, ini aja kita power off dulu. Ini belum masuk, ini baru live CD, sorry. Belum restart, ini live CD-nya. Kita shutdown dulu, power off, terus power off. Oke, kemudian klik power off. Kita shutdown dulu virtual machine-nya. belum masuk Ubuntu-nya tadi. Oke, please remove the installation medium, press enter. Oke, tekan enter saja di keyboard. Oke, dia sudah mati. Sekarang kita klik kanan di bagian Ubuntu LTS ini, kemudian klik setting, lalu di bagian storage. Nah, ini DVD installernya Ubuntu masih ada. Masih ada ya sini. Oh, bukan, ini VM-nya. Oke, it's okay. Controller SATA ID empty. Oke, sip, kosong. Oke, sekarang untuk menjalankan si Ubuntu ini, kita pilih aja Ubuntu LTS, kemudian klik start. Oke, kita tunggu proses loading Linux Ubuntu-nya. Sebenarnya ada distro Linux yang lebih ringan, namanya Linux Mint. Kalau Anda mau coba install ya silakan install sendiri. Oke, sekarang kita sudah masuk ke layar login. Kita pilih login kita sendiri yang tadi sudah dibuat, kemudian passwordnya. Ini alokasi RAM-nya saya cuma taruh 1 GB. Jadi dia agak lambat, harusnya saya ubah 2 GB tadi. Supaya agak cepat. Tapi it's okay. Kita tunggu aja. Di sini saya cuma mencontohkan bagaimana cara menginstal Linux di VirtualBox. Oke, nah di sini adalah tampilan awal saat kita baru install Linux Ubuntu. Kita bisa setting akun kita di sini untuk login, untuk akun tambahan lah, akun tambahan online account di Ubuntu. Ini opsional, nggak wajib. Kita bisa punya ID di Ubuntu sebenarnya. Kita bisa login pakai ID Ubuntu kita kalau Anda sudah pernah bikin ID di Ubuntu, atau ID Google, Nextcloud, atau Microsoft. Tapi kalau saya kurang suka login pakai online account, jadi pilih aja skip. Oke. Live patch ini opsional. Sebenarnya live patch ini apa ya? Oh, ini cuma set fitur security, fitur live patch atau update live. Ini cuma pemberitahuan aja, nggak perlu kita setup live patch. Kita next saja. Help improve Ubuntu. Kalau kita mau berpartisipasi dalam kemajuan Linux Ubuntu, kita bisa kirim report tentang error di Ubuntu atau segala macam. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Pilih saja no, kemudian klik next. Oke, privacy. Terus location service. Jadi supaya Ubuntu ini tahu kita lokasi di mana, kita bisa aktifkan atau kita matikan saja. Kalau saya matikan saja location service. Oke, ready to go. Nah, ini software-software yang sudah diinstal di Ubuntu. Ada Visual Studio Code, ada Zoom, ada Spotify kalau Anda senang dengar musik, ada Slack. Ini untuk kerja bareng, terus ada PyCharm. Wah, ini buat programming di Python, keren banget. Lalu Android Studio, kalau Anda tertarik dengan coding di Android atau membuat software di platform Android, ini sudah disediakan Android Studio. Ada Microsoft Teams, ada Krita, ada VLC buat nyetel video,
Terus ada OBS Studio untuk merekam tampilan layar. Ada GIMP, GNU Image Manipulation Program. Ini seperti Adobe Photoshop buat edit-edit foto dan gambar. Macam-macam. Silakan Anda explore sendiri. Kemudian klik down. Nah, ini ada pemberitahuan karena virtual machine ini, si Ubuntu ini terhubung ke internet, dia akan ngecek updatean, ada update baru nih, mau install sekarang apa enggak. Ya, kalau saya mah enggak sekarang, nanti aja. Oke, beginilah tampilan Linux Ubuntu. Karena virtual machine ini terhubung ke internet, kita bisa browsing ke internet. Tinggal buka Firefox, kita tunggu loading. Nah, kita ketik aja alamat, misalnya www.google.com. Nah, kita bisa browsing ke Google, kita browsing ke detik.com. Misalnya detik. Oke, kita tunggu, dia lagi loading. Oke, kita bisa baca berita apa saja yang saat ini lagi heboh. Oke, ada sini. Oke, di sini saya cuma nyontohin aja. Kita bisa browsing ke internet, kita bisa lakukan hal-hal lain di Ubuntu ini. Nah, ini close tab saja. Oke, kita lihat aplikasi di Ubuntu ini apa aja, ada macam-macam. Tuh, ada LibreOffice. Nah, ini LibreOffice ini salah satu pengganti Microsoft Office di Linux. Ini short tipsnya buang. Oke, LibreOffice Calc ini kayak Excel-nya. Nah, ini kayak Excel-nya di LibreOffice. Kita bisa ketik apa sih, ini judul ini. Terus 1 2 3 ini angka apapun kita bisa tambahin sini seperti kita pakai Microsoft Excel gitu di sini di LibreOffice Calc. Ini don't save. Oke, silakan Anda explore sendiri Ubuntunya kalau Anda sudah berhasil install. Kalau Anda baru kenal-kenal Linux, ya silakan kenalan dulu sama Linuxnya. Seperti apa sih Linux itu? Silakan Anda explore sendiri. Mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan yang Anda gunakan. Oke, karena ini sudah selesai, kalau sudah selesai pakai Ubuntunya, ya kita bisa power off, terus power off untuk mematikan virtual machine-nya. Gimana? Gampang ya cara install Ubuntu Linux ini. Asik gitu, pakai Linux itu sebenarnya asik loh. Oke, silakan Anda coba-coba sendiri deh. Kalau Anda sudah paham, silakan Anda praktek, silakan Anda coba-coba dan berkenalan dengan Linux. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.